Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini kembali kita boleh menikmati berkat yang baru dari Tuhan. Kekuatan, kesehatan, kesegaran. Begitu banyak berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan kita boleh memasuki hari yang baru. Karena itu mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita datang bersyukur, memuji memuliakan Tuhan dengan beribadah kepadanya. Kita akan membaca Alkitab serta merenungkannya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur, memuji, memuliakan Engkau, Allah Bapa di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas segala berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan membaca Alkitab serta merenungkannya. Mohon Tuhan menuntun kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami firman-Mu dengan benar dan boleh melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam Galatia 2 ayat 17 dan 18. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan di pagi ini berdasarkan renungan harian keluarga adalah percaya kepada Yesus berarti memulai hidup baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan Alkitab hari ini Galatia 2 ayat 17 sampai 18. Rasul Paulus menjawab pertanyaannya sendiri bahwa Tuhan Yesus Kristus bukanlah pelayan dosa, walaupun Dia melayani kita sebagai orang-orang berdosa. Ia mengatakan sekali-kali tidak. Jika seorang diterima Tuhan Allah hanya melalui percaya kepada Yesus Kristus, tanpa keharusan untuk melakukan perbuatan baik, maka kita sebenarnya mendorong dia untuk berbuat dosa. Jika Tuhan Allah membenarkan orang jahat, apa gunanya menjadi baik? Kita dapat melakukan apa yang diinginkan sesuka kita. Tetapi bukankah pandangan seperti itu mengubah Yesus Kristus menjadi pendukung dosa? Saudara-saudaraku, ada dua jenis godaan dalam kehidupan orang Kristen. Pertama, godaan yang membuat kita berusaha memperoleh keselamatan tanpa pertolongan Tuhan Allah. Kedua, berusaha untuk berhasil demi kepentingan diri sendiri dan merugikan orang lain. Cara hidup kekristenan yang menyangka bahwa melalui usaha sendiri akan dapat mendatangkan keselamatan dan bahwa keberhasilan seseorang dapat menunjukkan keunggulannya terhadap orang lain bukanlah cara hidup kekristenan yang sesungguhnya. Tanggapan Paulus terhadap para pengkritiknya adalah dengan menolak pendapat mereka dengan nada tinggi. Sama sekali tidak.
Paulus menegaskan, jika saya kembali kepada kehidupan lama, maka akan melakukan dosa yang sama dengan apa yang saya lakukan dahulu. Hal itu membuktikan bahwa saya adalah pelanggar hukum Taurat. Ini salahku, bukan Yesus Kristus. Saya hanya bisa menyalahkan diri saya sendiri. Dalam hal ini Paulus juga tidak menyangkal bahwa dia sebagai orang yang diselamatkan masih berbuat dosa. Ia tidak membuat alasan untuk dosa dan kegagalan, tapi dia juga tidak acuh terhadap dosa. Sebaliknya ia berbicara tentang perubahan secara mendasar dalam karakter moral yang seharusnya dan dihasilkan dari pembenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk tetap menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar iman. Orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus harus membarui diri setiap hari sesuai dengan kehendak-Nya dan meninggalkan cara kehidupan yang berdosa. Dengan kekuatan kita tidak akan sanggup melakukan hal ini. Tapi percayalah, dengan kita selalu ada bersama Tuhan, meminta pertolongan-Nya, berserah penuh kepada Tuhan, kita dimampukan akan bisa melakukan ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman. Ajarkanlah kami untuk tidak goyah dan tetap percaya kepada Yesus Kristus, sekalipun begitu banyak mengalami pergumulan dan tantangan. Tolonglah kami yang selalu berusaha membarui hidup yang berkenan kepadamu, ya Tuhan. Kehidupan kami di hari ini, kami hanya memperserahkan dalam tuntunan tangan kasih Tuhan, baik dalam perjalanan kami, kerjaan, seluruh aktivitas kami di hari ini. Ke dalam tangan Tuhan kami mau serahkan. Kiranya apa yang kami rencanakan dan kerjakan boleh meraih keberhasilan dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati.